Banyak pria berpikir kecanduan PMO terjadi karena satu hal, yaitu nafsu yang terlalu tinggi. Tapi kenyataannya sering bukan itu masalah utamanya. Seringkali penyebabnya justru kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, tanpa sadar. Kebiasaan ini terlihat normal. Scrolling media sosial, main HP sebelum tidur, atau terlalu lama sendirian di kamar. Kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan terus-menerus, kebiasaan-kebiasaan ini bisa diam-diam memperkuat kecanduan PMO. Banyak pria mencoba berhenti PMO tapi selalu gagal, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka masih melakukan beberapa kebiasaan kecil yang tanpa sadar memicu kecanduan itu setiap hari. Di video ini kita bahas 5 kebiasaan sehari-hari yang terlihat biasa saja, tapi sebenarnya bisa membuat kamu terus terjebak dalam siklus PMO. Masalah terbesar yang sering terjadi adalah ini. Banyak orang mencoba berhenti PMO hanya dengan menahan diri. Mereka bilang ke diri sendiri, mulai hari ini gua berhenti. Tapi mereka tidak mengubah kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya memicu dorongan itu. Contohnya sangat sederhana, malam hari sendirian di kamar dengan HP, scrolling media sosial tanpa tujuan, atau menghabiskan banyak waktu di kamar tanpa aktivitas. Situasi seperti ini sering terlihat normal, tapi situasi inilah yang sering memicu dorongan. Akhirnya apa yang terjadi? Dorongan muncul, kamu mencoba menahan diri, dan akhirnya relapse lagi. Masalahnya bukan hanya soal niat, masalahnya adalah rutinitas sehari-hari yang diam-diam mempertahankan kecanduan itu. Sekarang kita akan membahas kebiasaan sehari-hari yang diam-diam membuat kamu kecanduan PMO. Kebiasaan pertama adalah scroll media sosial tanpa batas. Media sosial penuh dengan konten yang bisa memicu fantasi seksual. Kadang tidak langsung pornografi, tapi cukup untuk memicu pikiran ke arah sana. Semakin lama kamu scrolling, semakin besar kemungkinan kamu menemukan konten seperti itu. Dan dari situ biasanya dorongan mulai muncul. Kebiasaan kedua adalah main HP di tempat tidur. Ini salah satu trigger terbesar bagi banyak orang. Malam hari adalah waktu ketika energi dan kontrol diri kita sudah menurun. Sekarang bayangkan kombinasi ini. Sendirian di kamar, sudah lelah, lampu redup, dan HP di tangan. Situasi seperti ini membuat otak sangat mudah terdorong menuju PMO. Kebiasaan ketiga adalah terlalu banyak waktu sendirian. Kesepian dan bosan adalah dua hal yang sering memicu PMO. Ketika kamu tidak punya aktivitas yang jelas, otak kamu akan mencari stimulasi. Dan PMO adalah salah satu stimulasi tercepat yang bisa didapat. Makanya banyak relapse terjadi saat seseorang terlalu lama sendirian tanpa kegiatan. Kebiasaan keempat adalah menggunakan porn sebagai pelarian stres. Banyak orang menggunakan porn sebagai cara untuk menghilangkan stres. Misalnya setelah hari yang berat di kerja atau kuliah, awalnya terasa seperti cara cepat untuk melepas tekanan. Tapi masalahnya, otak kamu mulai belajar satu hal, yaitu tiap kali kamu stres, solusinya adalah PMO. Dan itu memperkuat siklus kecanduan. Kebiasaan terakhir adalah tidak memiliki rutinitas yang jelas. Hari yang tidak punya struktur sering membuat pikiran mudah terdistraksi. Kalau tidak ada rencana atau aktivitas yang jelas, waktu kosong akan semakin banyak. Dan ketika waktu kosong terlalu banyak, otak akan mencari hiburan instan. Seringkali hiburan instan itu berakhir pada kebiasaan lama. Sekarang kita bahas beberapa langkah sederhana yang bisa membantu. Pertama, batasi konsumsi media sosial. Mulai kurangi akun yang sering memposting konten seksual atau yang memicu fantasi. Semakin sedikit stimulus seperti itu, semakin mudah otak kamu tetap fokus. Kedua, jauhkan HP dari tempat tidur. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Ini membantu otak kamu memisahkan waktu istirahat dari kebiasaan scrolling yang sering memicu dorongan. Ketiga, isi waktu dengan aktivitas nyata. Olahraga, belajar skill baru, atau sekadar keluar rumah bisa membantu mengurangi waktu kosong. Aktivitas seperti ini memberi otak sumber dopamin yang lebih sehat. Keempat, bangun rutinitas harian. Rutinitas membuat hari kamu lebih terstruktur. Ketika waktu kamu sudah terisi dengan aktivitas yang jelas, kemungkinan untuk kembali ke kebiasaan lama akan jauh lebih kecil. Kecanduan PMO jarang terjadi secara tiba-tiba. Biasanya itu dibangun oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sepele, tapi kalau dibiarkan terus-menerus bisa memperkuat siklus kecanduan. Kalau kamu ingin benar-benar berhenti PMO, jangan hanya fokus menahan diri. Mulailah memperbaiki kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Karena perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa subscribe ke channel ini. Dan kamu juga bisa tonton video berikutnya yang membahas cara mengatasi dorongan PMO ketika urge tiba-tiba muncul.